Hai semuanya, hari ini kami outing ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rumah Tempe Inopi bertujuan untuk belajar untuk cara membuat proses pembuatan tempe dari kacang koro. Kenapa kita menggunakan tempe dari kacang koro? Ada yang tahu adik-adik kenapa kita membuat tempenya dari kacang koro dan kenapa tidak sama seperti tempe-tempe yang lain dari kacang kedelai? Karena tempe kacang koro itu membantu pangan lokal Indonesia, karena kalau kacang koro itu kita tanamnya di Indonesia, jadi kita tidak mengimpor dari luar negeri. Kalau kacang kedelai kita tidak ada menanamnya di Indonesia. Kacang kedelai kita belinya di luar, dari Amerika. Jadi untuk mengurangi impor dari luar, makanya kita berinovasi menggunakan kacang koro. Dan kacang koro itu gizinya itu lebih tinggi daripada kacang kedelai. Jadi makanya Rumah Inopi ini membuat tempenya dari kacang koro. Jadi proses pertama pembuatan tempe dari kacang koro itu, ya ini ya kacang koronya. Ini yang dari kebun yang sudah siap dipanen seperti ini kacang koronya. Nah, jadi nanti kalau udah dibuka, inilah dia di dalamnya kacangnya seperti ini. Ya, belum ada yang tahu ya. Kita bedain Kak, kacang kedelai Kak, sedikit ambil kacang kedelai Kak. Jadi nanti kita tahu bedanya kacang koro dengan kacang kedelai. Adik-adik pernah lihat? Iya, di depan Kak. Nggak pernah? Ada yang pernah? Mamanya kadang ada pernah? Dari mana mamanya dapat? Mungkin kalau dari Takengon mungkin ada juga kalau yang untuk apa namanya? Untuk dimakan seperti ini kacangnya. Dibilang ada juga kacang koro di Takengon. Tapi mungkin nggak seperti ibu kurang tahu juga apa bedanya kacang koro yang untuk tempe sama yang untuk dimakan. Misalnya direndang apa kayak gitu untuk jadi sayuran. Nah, ini dia kalau kacang kedelai kecil-kecil. Kalau kacang koro besar-besar. Jadi nutrisinya kacang koro ini lebih lemak dan lebih bergizi. Jadi kita lebih sehat menggunakan kacang koro. Jadi pertama-tama kita itu proses pembuatan tempenya itu pertama-tama kita akan sortir dulu kacangnya. Seperti ini kan kita sortir apakah ada kayu-kayu ataupun ada hitam-hitam, dan mungkin ada seperti jagung juga mau kalau di kacang kedelai. Kalau si kacang koronya ini mungkin ada yang bisa kita sortir dari, misalnya ada hitam-hitam juga, dia seperti ada jamur, itu nggak bisa kita pakai. Setelah dicacah akan kita rendam. Pohonnya tanam sendiri? Ada ditanam kita, ada kerjasama dari apakah Lampu Daya, di Lampu Daya, di Lambarawangan itu ada, di Nangga Umbang. Kami ada juga tanam itu di belakang, nanti kita akan bisa lihat sendiri pohon kacang koro itu seperti apa. Jadi udah kan, setelah kacangnya dicacah akan kita rendam selama 24 jam. Kenapa kacang koro ini direndam duluan selama 24 jam? Karena kacang koro ini mengandung sianida. Nah, sianida itu kalau kita makan langsung mungkin kita akan kayak keracunan seperti itu. Jadi makanya lah kita rendam dulu dia selama 24 jam. Setelah 24 jam baru kita rendam lagi, rendam si kedelai cukup 1 jam di hari kedua. Jadi ini kan udah direndam 24 jam, kita rebus.
selama 1 jam. Proses perebusan pertama si kacang koro. Ini si kacang kedelai 1 jam dulu kita rendam. Setelah 1 jam kita rendam, baru kita buang airnya dan kita tiriskan, kita rebus selama 1 jam juga. Nah, jadi kan si kacang koro ini udah direbus sama-sama 1 jam dan ini direbus selama 1 jam. Udah selama direbus 1 jam akan kita masukkan kembali ke dalam ember dan kita rendam kembali selama 24 jam. Nah, jadi setelah dua-dua ini kita rendam selama 24 jam, besoknya hari ketiga kita akan, ini kan si kacang kedelainya belum dicacah nih, jadi kulit-kulitnya nih masih melengket di kacang. Jadi di hari ketiga kita akan cacah dulu si kacang kedelai dan membuang kulit ari dari kacang kedelai. Kalau si koro ini kan udah bersih, jadi nggak ada lagi kulitnya. Jadi di hari ketiga itu kita bersihkan dulu, kita cacah dulu si kacang kedelai dan kita saring kulitnya menggunakan saringan. Karena kan kalau kacang kedelai ini mengambang ininya, kulitnya, kulit arinya itu mengambang kalau sudah dicacah di mesin. Sudah, setelah sampai 3 kali atau 4 kali proses pencucian si kacang kedelai. Setelah itu baru kita rebus kembali selama lebih kurang 45 menit, atau kalau misalnya kita banyak merebusnya sampai 10 atau 20 kilo mungkin 1 jam lebih. Kalau si koro tadi cuman hanya kita bersihkan sampai 4 kali juga sampai bersih dan kita tiriskan dan kita sucikan, baru kita rebus kembali juga selama 1 jam. Kenapa lebih lama si koro? Karena si koro ini kacangnya lebih besar dan keras, jadi makanya proses dia lebih lama daripada kacang kedelai. Ini kalau si kacang koro, jadi kan udah nih di hari ketiga kan udah siap, dia udah bersih, jadi kita rebus kan. Nah, itu ini proses kedua nih, lagi direbus kacang kedelainya. Jadi nanti kan setelah direbus selama lebih kurang 45 menit, nanti kita tiriskan dulu di keranjang untuk mengurangi airnya, baru nanti kita akan angkat di meja peranginan, diangin-anginkan itu kacangnya supaya mengurangi kadar air yang masih melengket di kacang. Karena kalau kita proses peragian itu kacangnya harus betul-betul kering, tidak boleh kacang yang basah. Karena kalau kacangnya masih basah itu akan membuat tempenya tidak jadi, busuk. Jadi perlunya makanya proses peranginan pakai kipas angin. Jadi supaya kilo kacang itu cuma menggunakan 1 gram ragi. Setelah kita ragi, jadi kita akan masih menggunakan plastik tuh, nggak menggunakan daun tempenya. Jadi plastik tempenya kita lubangi dulu sebelum memasukkan tempe kacang tadi yang sudah diragi. Kita lubangi dulu plastiknya. Apa manfaat melubangi itu plastik? Apa beda seandainya plastik yang nggak dilobangin dengan plastik yang dilobangi? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu kenapa harus dilobangi plastiknya? Nggak ada yang tahu ya? Ya. Manfaat plastiknya supaya dilobangi, ragi itu kan seperti makhluk hidup. Jadi kalau plastiknya itu tertutup rapat, dia tidak bisa bernapas, tidak bisa hidup di tempe tadi. Jadi makanya lah perlu plastiknya kita lobangi dulu, jadi supaya raginya itu hidup dan bisa membuat tempe jadi. Setelah dilobangi dan kita masukkan, kita timbang, kita tutup, kita sealer.
baru kita diamkan di ruang peragian selama 24 jam. Setelah 24 jam kita akan tusuk kembali. Selama 24 jam tuh tempe yang tadi udah kita ragi, kita tusuk kembali. Manfaatnya karena kan kalau udah 24 jam raginya sudah mulai hidup. Jadi lubang-lubang yang tadi kita lubangin itu akan tertutup kembali. Jadi dia harus kita lubangi kembali dan kita balik-balik tempenya tadi. Setelah itu baru 24 jam kemudian baru bisa tempenya kita konsumsi atau kita makan. Nah, hanya seperti prosesnya segitu. Ada yang adik-adik ingin bertanya? Ayo, mungkin prosesnya ada yang belum mengerti. Kakak suka tempe nggak? Kami suka tempe goreng. Tempe goreng. Kalau tempe masak kecap, kalau tempe bisa dimasak apa-apa aja, ayo. Tempe crispy. Satu lagi yang lain. Tempe goreng ya udah tempe crispy, tempe goreng. Tempe goreng telur lagi. Direndang. Iya, ada pernah tempenya direndang. Kalau tempe bacem ada. Tempe masak kecap juga enak, dilado juga. Jadi manfaat tempe itu banyak, bisa dimasak, diolah bermacam-macam. Ada juga bisa buat stik loh, stik tempe. Abang-abang bisa pernah buat stik tempe enggak? Seperti itu, daging bakar tuh stik tempe. Kayak mana? Tempenya harus benar. Karena kan ibu bilang tadi ragi itu seperti makhluk hidup. Ragi itu seperti makhluk hidup. Jadi dia perlu ruang udara untuk bernapas. Kalau dia di ruang tertutup, kita aja sana masuk di ruang kulkas tuh tertutup nggak ada udara, kita aja juga bisa mati. Apalagi ragi itu kan makhluk hidup, makanya harus kita lubangi untuk dia bernapas. Buah juga, tapi ini karena hujan kita nggak bisa lihat. Ada yang sudah berbuah. Nah, ini dia proses perebusan kacang kedelai yang kedua yang akan siap kita ragi. Panas lah tuh. Ya, panas. Ini udah masak kak? Ayo, siapa mau rasa? Satu-satu. Ayo, lagi. Ini kan sesudah direbus yang kedua akan kita angin-anginkan. Taruhnya di kain biar airnya turun. Udah tahu kan beda rasanya kacang koro itu? Seperti bedanya kacang koro dan kacang kedelai, ada bedanya kan? Lebih lemak si koro daripada kedelai. Keluarin ini untuk alat plastik sama mesin pot apa itu semua peragian. Sebelum kita bolongi dulu plastiknya. Ya, contoh. Ini alat bolongi plastiknya. Ya, nanti kita kasih abang-abang coba ya. Lihat dulu ya caranya. Lihat ya.
Nah, baru dimajukan. Ya, jadi setelah dilubangi seperti ini. Jadi lubangnya itu hanya batas sampai sini karena ini nanti akan kita sealer. Jadi nggak perlu sampai ke atas ngelubanginya, cukup sampai batasnya aja. Ada yang mau coba? Ya, kita ibu kasih satu-satu ya plastiknya. Nah, abang satu tangannya satu pegang ini, yang satu pegang plastik. Ini. Ya, kayak gini ya. Majukan plastiknya. Ini seperti kayak gini, dipegang ini kan. Yang satu pegang tangannya kayak gini, dimajukan. Majukan kayak gini. Coba pegang satu, tangannya kayak gini pegang. Yang ini ya. Yang tangan ini. Yang tangan ini pegang ini, yang satu pegang ini. Dah, majukan lagi. Ya, dah, bolongin. Ya, majukan lagi. Bolongin lagi. Lagi, dorong lagi, Bang. Nah, jangan terlalu jauh juga. Ya. Lagi, majukan lagi. Tunggu, Bang. Lagi. Ya, sekali lagi. Ya, jadi ini plastiknya yang sudah abang bolongin. Dah gantian. Nih, yang satu tangannya sebelah sini, yang satu pegang plastik untuk mendorong. Ini tangan abang satu yang ini pegang ini. Nah, yang satu lagi pegang plastiknya. Kayak gini megangnya, dorong untuk mendorong. Ya. Ya, tekan. Ya, udah majuin plastiknya. Ya udah. Lagi. Ya, lagi. Oke, majukan lagi. 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 Oke, sudah. Udah. Nah, nih plastiknya abang. Nih, yang satu pegang plastik. Nih, pegang plastiknya kayak gini. Nah, abangnya duduknya lurus dong. Kayak mana mau nekan nggak ada tenaganya? Ya. Cukup. Tekan kuat, abang. Ya, dorong lagi plastiknya. Dorong lagi. Dorong ke depan. Dah. Jangan takut-takut nekannya. Dorong. Iya, abangnya badannya besar, masa tenaganya nggak ada? Lagi. Sedikit lagi, satu kali lagi. Ya, sudah angkat kayak ini. Ya, oke, punya abang udah jadi. Kalau misalnya abang-abang kepengen buat di rumah, kan ini belum ada nih alat membolong plastiknya. Bisa memakai pisau di rumah. Cara membolongnya kayak gitu juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sampai ada 8 baris. Iya, itu kan karena pakai itu alat, memang alatnya 5. Udah pandai kan cara membolonginya? Dah. Ini tepung sayang, nanti kita memakai tepung. Ini abang-abang yang belum tahu, ini namanya ragi tempe. Ini namanya ragi tempe. Ya, untuk membuat tempe kita nanti. Ini dia kacang. Kita campur, kita mix namanya. Mana? Ini belum direbus, belum bisa. Ya, kita campur dulu ya. Oke, sudah kita campur. Baru akan kita timbang raginya. Ini kan 2,5 kilo. Jadi kalau tadi Ibu bilang dalam 1 kilo kacang 1 gram ragi. Kalau 2,5 kilo
Kacang berapa raginya? Ayo. Ayo. Berapa gram ini harus kita timbang raginya? Kacangnya ada 2,5 kilo. 1 kilo 1 gram. Ini kacangnya ada 2,5 kilo. Jadi berapa harus kita pakai? 2 kilo. 1,5 kilo. Ayo. Kok 100 1 1 gram itu 1 kilo. 1 gram. 2 kilo. Berapa gram? Apa ini? 2 gram setengah. Nih ya, kita taruh plastiknya, plastik dulu. Ini kan ada 0,58, lihat. Supaya jangan susah-susah, nanti kita ngeragi ya, kita ter dulu namanya. Jadi udah kembali ke 0. Tadi berapa raginya? Berapa? 2 gram, 2 gram, 5. Oh, rasanya ibu nggak tahu, kalau ragi nggak bisa dirasa sayang. Ini ya, raginya udah ditimbang. Ini ya, cara meragi itu. Tapi udah hilang. Jangan langsung ditumpuk. Cara meraginya itu, raginya dikelilingi dulu seperti ini. Nah kan, ini raginya supaya merata seperti ini. Lihat prosesnya. Biar raginya tadi turun merata. Kacangnya tadi diputar. Ya, nanti kita buang. Nah ya, lihat nih. Ya, nanti kita ambil. Supaya raginya rata kacangnya. Nah, ini kan setelah raginya udah rata, kita taruh tepung sedikit. Ini tepung. Ayo Baba lihat dulu. Ini namanya tepung tapioka. Oh, tepung tapioka. Kita taruh seperti ini. Supaya apa gunanya? Supaya mengurangi kadar air juga. Dia mengurangi panas tempe. Udah selesai. Sekarang kita masukkan ke dalam plastik. Ada giliran. Kakak menangis.
masih 200, tambah sedikit lagi. Kita menggunakannya 250 atau seperempat. Nah, oke kakak, pas. Ya, biar bisa dicetak. Siapa yang mau belajar ngiler? Ya, ambil satu.